Sobat ASN dimanapun saat ini Anda berada, senang sekali saya kedatangan dua orang inovator yang luar biasa dari Kabupaten Nganjuk, khususnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk dan juga seorang guru namanya Pak Dwi, guru SD Negeri 6 Klogan. Oke. Nah, inovasinya sangat menarik nih kawan ya. Judulnya Beda Lidi untuk Sipra. Apa itu? Baik, langsung saja saya tanyakan kepada yang punya inovasi. Mas Dwi, apa artinya ini beda lidi untuk Sipra? Ini apa ini? Oke, terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, beda lidi Sipera itu singkatan dari belajar daring literasi digital untuk siswa penerang Bapak. Iya, terus apa kira-kira hasilnya, manfaatnya, before afternya setelah dibuat oleh Bapak? Sebenarnya inovasi ini muncul, kami menemukan beberapa masalah yang ada di SD kami, terutama pada waktu COVID melanda, itu kegiatan belajar anak terganggu. Jadi kami berusaha mencari sebuah cara agar kegiatan pembelajaran tidak terganggu. Akhirnya kami mengusahakan sebuah LMS yang dikelola oleh sekolah, kemudian menjadi sarana untuk belajar anak dalam jaringan, begitu Bapak. Yang kedua, nah ini masalahnya muncul manakala anak sering bermain dengan gadget untuk melakukan kegiatan belajaran, ternyata banyak disalahgunakan untuk bermain Bapak. Akhirnya kami menambahi kegiatan yang bernama literasi digital, yang mana literasi digital itu adalah membimbing dan mengedukasi anak untuk mencari informasi yang berkaitan dengan dunia pendidikan dan lebih mengarahkannya ke hal positif. Nah, inovasi ini berlanjut karena ternyata dari literasi digital itu banyak sekali muncul tulisan-tulisan anak yang menurut saya luar biasa bagus. Akhirnya kami buat sebuah inovasi yang kami namakan Sipera, yaitu siswa penerang. Ya, siswa penerang ini bentuk implementasi dari literasi digital tersebut, dan ternyata di Sipera ini memunculkan banyak sekali ide-ide kreatif dari kolaborasi para siswa. Ini produknya berupa konten Bapak, yang isinya itu mengenai pembelajaran di sekolah, tema berkaitan dengan tema-tema pelajaran yang ada, begitu Bapak. Iya. Lalu mudahkah anak-anak SD itu untuk misalnya input atau untuk literasi di situ gitu? Ini kami butuh dukungan. Alhamdulillah dari para wali murid itu mendukung sekali yang kita lakukan. Jadi ada kolaborasi yang mana itu ada tugas-tugas, misalkan tugasnya Bapak Ibu guru itu menjalankan program tersebut. Nah, orang tua di rumah itu mendampingi dan mengawasi anak selama berkegiatan. Jadi kendala-kendala yang ditemukan itu bisa teratasi, begitu Bapak. Tidak sulit tapi mengaplikasikannya itu. Tidak mudah Bapak, itu butuh beberapa tahapan untuk melakukan tersebut. Karena yang pertama, kami letak geografis wilayah SD kami itu jauh dari perkotaan, di pegunungan, susah sinyal, dan pertama kami melaksanakan itu terkendala sinyal Bapak. Jadi kami memanfaatkan wifi sekolah, karena kebetulan di sekolah ada wifi. Terus kami memanfaatkan itu untuk voucher wifi yang kami bagikan gratis, yang mana itu nanti terbatas untuk sarana anak mengakses LMS yang kita kelola untuk belajar dalam jaringan itu Bapak. Ya, satu lagi pertanyaannya, apakah ini murni penemuannya Bapak atau mungkin ATM, amati tiru modifikasi? Kebetulan ini muncul dari pemikiran beberapa kawan. Saya di sini mewakili karena saya yang pegang kendali untuk mengelola. Kawan itu satu sekolah kan? Ya, kawan Bapak. Satu sekolah kan? Iya betul Bapak, guru-guru di sekolah kami gitu. Ya. Dan sudah banyak orang yang mengadopsi mungkin atau sekolah-sekolah lain Pak? Alhamdulillah kemarin itu sebenarnya sudah ada janji, tapi baru dilaksanakan oleh satu sekolah. Itu salah satu SD dari Kabupaten Jombang, SD Karangdandang itu sementara belum bisa kunjung sekolah, tapi sudah melakukan Zoom meeting untuk kegiatan kami itu. Beliau kepala sekolahnya kebetulan ingin
mengadopsi apa yang kami gagas di sekolah kami, Bapak. Iya, SD kan atasannya adalah dinas pendidikan Iya, ya. betul, Bapak. Oke. Apakah dinas pendidikan waktu itu memberi motivasi hadir di sana? Luar biasa, Bapak. Ya. Karena mohon izin Bapak menyampaikan terima kasih sekali saya ucapkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk karena begitu melihat potensi dari kami, beliau langsung mensupport penuh dengan yang pertama itu bagaimana nggih langsung merestui perubahan rencana anggaran sekolah yang kami ajukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan itu alhamdulillah kami diberi dana tambahan di pos daerah. Itu namanya hadir. Itu Ya, namanya hadir. betul, Bapak. Oke, ini sudah ada di samping saya kepala dinasnya ya, Pak Sopingi. Siapa sih? Semangat apa sih Pak Sopingi sehingga Pak Sopingi ini begitu concern untuk hadir ya di antaranya di Bapak Dwi ini. Semangat apa yang melatar belakangi ini? Terima kasih. Ya. Jadi gini Pak Sen, saya itu jadi kepala dinas pendidikan Ya. itu di awal tanggal 1 April 2021. Nah, itu sudah masa pandemi. Kami bingung, ini sekolah semua daring, semua belajar dari rumah. Bagaimana dengan anak-anak kami? Banyak orang bosan lagi, banyak Iya, anak-anak bosan betul. lagi ya. Iya. Nah, dari situ akhirnya saya kumpulkan dari rekan-rekan di Dinas Pendidikan, ayo kita buat inovasi. Kita ini belum tahu kapan pandemi ini berakhir, Iya. gitu kan? Akhirnya kami membuat inovasi-inovasi, yang inovasi itu kita beri nama Bos Didik Naik CB. Itu ada 4 aplikasi kita buat sesuai dengan kondisi zaman. Jadi di situ ada e-bos, ada si didik, ada si prestasi, dan si cerdas berprestasi. Khusus dinas pendidikan tuh, Khusus Pak, ya? dinas pendidikan Masya Allah. untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu. Mm-mm. Nah, e-bos itu bagaimana seluruh insan pendidikan, lembaga-lembaga itu bisa mengelola bosda itu dengan benar. Sehingga kita itu dengan e-bos, itu kepala dinas sambil duduk bisa ngecek bagaimana pelaksanaan e-bos di sekolahan. Ya. Digunakan untuk apa saja, itu bisa dicek di situ. Nah, itu dari bos. Terus si didik, bagaimana proses pembelajaran yang ada di sekolahan-sekolahan. Kita bisa klik dari kabupaten, bisa klik dari dinas pendidikan. Jadi guru-guru mana yang kira-kira berprestasi, guru-guru mana yang bisa membuat inovasi-inovasi, kita wadai di si didik. Terus ada si prestasi. Si prestasi itu adalah manajemen sekolahan secara umum. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi manajemennya. Itu kita wadai di si prestasi. Yang terakhir ada yang namanya si cerdas berprestasi. Iya. Nah, cerdas berprestasi itu adalah lomba-lomba. Jadi selama ini mungkin kalau kita ngadakan lomba itu tidak tahu hasilnya bagaimana, yang jadi juara bagaimana, persyaratannya bagaimana. Sehingga di cerdas berprestasi itu bisa dilihat, oh sekolah ini lomba-lombanya banyak juara, oh ini masih belum dapat juara. Semua terbuka, bisa kita cek di cerdas berprestasi. Nah, 4 aplikasi itu Pak Zen, kita beri nama dengan Bos Didik Naik CB. Karena kebetulan Nganjuk adalah kota CB, gitu. Sehingga untuk memudahkan. Alhamdulillah, ternyata banyak sekolah yang gayung bersambut. Salah satunya ini, dari SDN 6 Klodan. SDN 6 Klodan itu di pinggiran, di gunung. Ya. Sinyal sulit katanya tadi ya. Sinyal sulit. Sinyal sulit. Kebetulan tahun 2004, Ya. saya pernah jadi camat sana. Ah, Sehingga saya tahu persis dengan kondisi di SDN 6 Klodan. iya. Itu daerahnya naik begitu. Begitu Mas Didik dan rekan-rekan datang, Pak kami membuat begini-begini. Oke, buktikan bahwa sampean mampu untuk itu. Karena terus terang awalnya saya tidak begitu yakin. Oh ini berada di pegunungan, mampukah membuat inovasi seperti Apanya itu? kaitannya dengan aplikasi ya Pak ya? Betul. Sinyal kelihatan. Ternyata begitu saya dorong, saya bilang, Ya. buktikan bahwa kamu mampu kan gitu. Ternyata ini ibaratnya geni gitu loh. Ya. Semangatnya bertambah. Oh ini di
dimotivasi atau ditantang lah Ya. oleh kepala dinas pendidikan yang dulu pernah jadi camatnya gitu. Iya. Akhirnya berkembang terus, luar biasa semangatnya mencari celah-celah. Sinyal yang sulit itu bagaimana mendatangkan vendor, mendatangkan untuk bagaimana sinyalnya bisa dapat. Sekarang lebih bagus kan? Sekarang Bagus. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. bagus berjalan. Akhirnya alhamdulillah dari situ dengan inovasi-inovasi itu anak-anak luar biasa. Jadi yang selama ini mungkin itu gadget digunakan untuk main-main, ini dipantau terus oleh Bapak Ibu guru, gadget yang selama ini mungkin tidak begitu berguna, bahkan mungkin mengotori pikiran si anak, dengan didampingi oleh guru menjadi luar biasa. Si peranya, jadi siswa mempunyai semangat, mempunyai inovasi-inovasi untuk berbuat yang terbaik melalui gadgetnya itu. Dan meskipun pandemi sudah selesai, masih bisa kan dilanjutkan? Masih justru gini, tadi saya dilapori juga, apalagi yang baru. Ini Pak, saya itu punya siswa. Apalagi yang baru. Ah. Ini mau didukung lagi. Nah gini, artinya anak itu kreatifnya di situ. Saya punya siswa itu pendiam. Nah ternyata begitu kita ada kegiatan ini, ternyata anak yang pendiam itu muncul kreativitasnya. Membuat puisi yang sedemikian rupa dalam rangka untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan. Itu Jadi biasanya potensi-potensi tersembunyi itu ya Pak ya, muncul. Bisa jadi akibat gara-gara ini ya, ada aplikasi ini betul. gitu ya. Jadi Oke. gara-gara ini dia menjadi jati dirinya keluar Yes. gitu. Ya, Oke. saya setuju itu ya. Siap. Oke. Kemudian Pak Dwi, inovasi kan nggak boleh berhenti ya. Mas Siap, Dwi Bapak. punya rencana apa lagi nih yang lebih heboh mungkin untuk Ini perubahan-perubahan? berkaitan dengan paradigma perubahan kurikulum Bapak. Ini ada kurikulum Merdeka Belajar Iya. dan itu sudah dicanangkan oleh Bapak Menteri Pendidikan dan kami ingin membuat kegiatan kami itu masuk ke struktur kurikulum karena memang kurikulum itu merdeka dan bisa ditentukan oleh sekolah, jadi ingin masukkan itu tentunya dengan arahan bimbingan dari Pak Kadis untuk melaksanakan tersebut, begitu Bapak. Oke. Siap, didukung Pak. Terus Bupatinya gimana Pak dengan inovasi-inovasi di bidang pendidikan khususnya Pak? Respon banget, seneng Iya. banget. Bapak Bupati Kang Iya. Marhen Iya. dalam ini sangat-sangat merespon karena kebetulan beliau adalah orang pendidikan. Iya. Jadi beliau pernah jadi Aduh, guru. connect banget. Connect betul. Jika beliau sangat merespon bahkan dalam Kofablik ini beliau turun langsung. Iya. Turun langsung melihat cek. Beliau bilang, saya cek dulu ke sekolahan. Nanti jangan-jangan saya kadung ngomong di sekolahan tidak ada. Ternyata dicek betul, alhamdulillah berjalan. Baru beliau menyampaikan kepada tim dan beliau sangat support itu. Ini yang luar biasa dari Kang Marhen, PLT Bupati Nganjuk. Oke. Gitu. Nah, pemirsa Sobat ASN dimanapun berada, ternyata Pak Kepala Dinas Pendidikan ini juga alumnus PKN 2. Konon katanya, inovasi-inovasi itu menggerojok ya, mengalir dengan deras setelah lulus beliaunya ya. Apa sih manfaatnya Pak sekolah PKN itu Pak, PKN 2? Ya, jadi dengan mengikuti PKN 2 yang jelas banyak sekali manfaat. Kebetulan kami dengan inovasi-inovasi itu kita mendapatkan 5 besar kemarin di PKN 2021 dan menjadi PD lah. PD memimpin Dinas Pendidikan. Dari 5 besar jadi confident. Confident, betul. Iya. Jadi memang PKN 2 yang dilaksanakan di BKPSDM Jawa Timur saya sampaikan luar biasa. Jadi para widyaswara dan pemateri yang lainnya itu yang didatangkan luar biasa semua. Ya. Termasuk Bapak Menteri langsung Iya, datang narsumnya kan jadi begitu ya, Pak, ya. narasumber juga. Iya. Dan alhamdulillah Pak Zen, setelah PKN itu disadap oleh kementerian. Makanya setelah selesai PKN dilihat oleh kementerian, tulisan saya langsung 1-2 bulan berikutnya kami disuruh menjadi narasumber kepada Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia. Waduh. Ya, jadi Kepala Dinas Indonesia kami jadi narasumber. Apa sih inovasi-inovasinya? Yaitu inovasi yang dari PKN 2 itu yang kami sampaikan. Barangkali Bapak sebelumnya tidak pernah berpikir sejauh itu. Betul. Yang Iya. penting kita melakukan inovasi Betul, gitu ya. iya. Ternyata dampaknya itu yang Iya. tidak pernah kita hitung ya, Betul. muncul ya. Baik, closing statement untuk acara ini kira-kira
Bapak mau closing statement tentang apa terkait dengan inovasi. Silakan Bapak, apa saja boleh disampaikan. Terima kasih. Jadi memang inovasi itu harus dimulai dari diri sendiri. Ada seorang yang bercita-cita akan saya rubah dunia ini. Ternyata 2-3 tahun dunia pun tidak bisa dirubah oleh dia. Cita-citanya diturunkan, akan saya rubah negara saya. Ditunggu 3-4 tahun, ternyata negara pun tidak bisa dirubah oleh dia. Cita-citanya diturunkan lagi, akan saya warnai daerah saya. Ditunggu 4-5 tahun ternyata Belum muncul juga. tidak Belum muncul, berubah juga. tidak berubah. Ternyata Diturunkan lagi, ya, akan saya warnai desa saya. Ternyata desa pun tidak bisa dirubah oleh dia. Cita-citanya diturunkan lagi, akan saya rubah keluarga saya. Karena sudah tua, ternyata keluarga pun tidak bisa dirubah oleh dia. Masya Allah. Akhirnya cita-citanya diturunkan pada titik yang paling nadir. Diri sendiri. Saya akan berubah. Tapi ternyata karena sudah udur, tanpa dia bisa berubah, malaikat maut sudah datang menjemputnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kita ingin merubah keluarga kita, mewarnai daerah kita, mewarnai negara kita, bahkan mewarnai dunia, Menginspirasi orang lain. dimulai ya. oleh Ya, diri kita sendiri. Betul. Kita berinovasi dari diri sendiri. Berkreativitas dari sendiri-sendiri, diri kita sendiri. Terima kasih, tetap semangat. Semoga Allah SWT selalu meridhai langkah kita. Ya, Pak Kadis. Amin, amin, ya Rabbal Oke. Alamin. Pak Kadis mau bilang, berubah itu dimulai dari diri sendiri. Silahkan dimulai yang terkecil dulu ya. Kemudian dimulai dari diri kita sendiri ya. Jangan menunggu orang lain untuk berubah ya. Pak Dwi, ada yang disampaikan closing statementnya? Monggo Pak untuk bisa menginspirasi orang lain untuk berinovasi. Melakukan perubahan itu jangan takut Bapak. Berubah. Jangan takut dicemooh, jangan takut ditertawakan, jangan takut dicandaan, dibuat bercandaan begitu Bapak. Terima kasih. Iya. Itulah, terima kasih Pak Dwi, terima kasih Pak Supingi yang hadir di channel TV-nya BPSDM Pojok Inspirasi ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada yang menonton. Terima kasih banget ya di sela-sela kesibukan di acara Festival Inovasi Desa 2022 di Caruban masih sempat hadir di standnya BPSDM Provinsi Jawa Timur. Nah, Sobat ASN dimanapun saat ini berada, silahkan terus berinovasi. Karena inovasi itu adalah bukan merupakan sebuah keharusan, tapi sekarang sudah menjadikan kebutuhan. Ya, apabila hari ini sama dengan hari kemarin, maka kita merugi. Apabila kita lebih buruk daripada hari kemarin, maka kita celaka. If you don't change, you will be die. Perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi, ayo kita semangat untuk berubah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.